Ya, jadi ibu-ibu ini ikut dalam iring-iringan pengantaran patung yang diyakini suci ya di agama mereka gitu ya. Bahkan juga ikut menyanyikan lagu-lagu rohani umat agama lain. Ini tentu toleransi yang kebablasan. Teman-teman, ini nggak mungkin grup hadrohnya datang sendiri ke sana. Pasti ini ada undangan dari umat agama lain ya. Datang dong, nanti kamu dikasih amplop. Bisa jadi kan kayak gitu. Karena nggak mungkin. Jadi memang semenjak ribuan tahun yang lalu, di zamannya Rasulullah, ajakan-ajakan orang kafir untuk berkontribusi dalam urusan agama itu sudah ada. Sudah ada dan itu sudah dilalui oleh Rasulullah. Dan hal itu pun diabadikan dalam surah Al-Kafirun yang menjadi dalil kita bahwa bertoleransi itu ya untukmu agamamu, untukku agamaku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup di Indonesia itu kita berdampingan dengan orang-orang kafir zimmi, orang-orang kafir yang berdamai dengan umat Islam. Karena memang di Indonesia adalah negara yang tidak hanya melegalkan satu agama yaitu Islam, tetapi banyak juga agama-agama lain yang dilegalkan oleh negara kita, bahkan dilindungi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Jadi sebagai umat beragama di Indonesia, apapun agamanya harus pandai bertoleransi agar terjaganya perdamaian di Indonesia antara umat agama satu dengan yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat bertoleransi dengan orang-orang kafir zimmi. Beliau bersabda, barang siapa yang menyakiti kafir zimmi, maka aku Rasulullah akan menjadi lawannya di hari kiamat nanti. Sebagai umatnya Rasulullah, tentu kita juga harus mengikuti langkah Rasulullah, yaitu bertoleransi dengan orang-orang kafir zimmi, orang-orang kafir yang tidak ada masalah dengan kita, hidup damai di dalam satu aturan perdamaian di dalam sebuah negara. Tetapi harus dengan tata cara yang benar juga dalam bertoleransi. Kalau di agama Islam itu sudah dibatasi toleransinya, yaitu untukmu agamamu dan untukku agamaku. Namun masalahnya banyak orang Islam di Indonesia yang tidak paham bagaimana caranya bertoleransi yang benar menurut syariat agama Islam. Mereka tidak paham bahwa batasan toleransi di agama Islam itu adalah urusan agama, sehingga mereka menggabungkan agama satu dengan agama yang lain. Ini salah satu contohnya teman-teman ya. Video yang disebut-sebut sebagai toleransi tingkat tinggi, tapi kenyataannya ini adalah toleransi yang kebablasan. Coba kita simak ya videonya. Ya, jadi ibu-ibu ini ikut dalam iring-iringan pengantaran patung yang diyakini suci ya di agama mereka gitu ya. Bahkan juga ikut menyanyikan lagu-lagu rohani umat agama lain. Ini tentu toleransi yang kebablasan. Karena ingat sekali lagi, batasan toleransi di dalam agama Islam itu adalah urusan agama, urusan akidah. Masalah agama itu kembali kepada masing-masing. Jadi nggak bisa digabung seperti ini. Astagfirullahaladzim. Ya, lagunya Mari Kita Hidup Berdampingan ya. Tadi coba kita ulang lagi nih. Syair lagunya Mari Kita Hidup Berdampingan. Tuh kan. Memang iya, kita memang hidup berdampingan dengan orang-orang kafir zimmi di Indonesia. Akan tetapi urusan agama itu kembali pada tempatnya masing-masing. Masya Allah. Banyak ya orang Islam yang ikut. Astagfirullahaladzim. Ya, itu tadi satu video yang sudah kita reaksi. Saya jadi teringat dahulu waktu saya masih belajar itu, guru saya mengulang-ulang pembahasan surah Al-Kafirun. Sampai saya berpikir, kenapa guru saya ini mengulang-ulang terus pembahasan surah Al-Kafirun? Tapi karena saya takut bertanya ya, sungkan untuk bertanya, ya saya diam aja. Setelah saya selesai belajar dan terjun ke masyarakat, baru saya paham kenapa guru saya mengulang-ulang pembahasan surah Al-Kafirun. Karena memang faktanya di lapangan, banyak orang yang belum paham
tentang surah Al-Kafirun yang menjelaskan tentang batasan toleransi. Coba lagi perhatikan video yang tadi. Itu ada berapa banyak orang yang berkerudung, berapa banyak orang yang muslimah di situ ya. Masa nggak ada salah satu orang yang paham di sana memberitahu bahwa ini yang dilakukan salah toleransinya, ini kebablasan. Tapi nggak tahu juga ya, mungkin ada uang juga di balik itu semua. Bisa aja kan misalnya diundang ke acara umat agama lain terus dikasih amplopnya besar jadi mau datang ke sana. Ya bisa aja terjadi itu. Karena kalau kita lihat di sosial media itu ada banyak sekali video-video toleransi kebablasan. Contohnya video ini nih, orang-orang yang hadroh. Coba kita simak. Nah, teman-teman, ini nggak mungkin grup hadrohnya datang sendiri ke sana. Pasti ini ada undangan dari umat agama lain ya. Datang dong ke rumah ibadah kami, main hadroh diiringi dengan apa itu ya, saya nggak paham, center class atau apa namanya, perayaan Natal lah gitu ya. Nanti kamu dikasih amplop, bisa jadi kan kayak gitu. Karena nggak mungkin lah mereka datang sendiri ke sana kan. Pasti ada undangan juga. Nggak mungkin juga ngundang-undang doang, pasti ada ya, ada pelicinnya juga lah. Astagfirullahaladzim. Ya entahlah ya, apakah ini memang atas dasar toleransi ataukah memang atas dasar amplop jadi melakukan hal semacam ini. Tapi apapun itu, mau dikasih amplop kah, mau atas dasar toleransi kah, yang jelas yang dilakukan oleh orang-orang di sini adalah perbuatan yang salah. Karena toleransi itu bukan berkontribusi ataupun ikut dalam acaranya umat agama lain. Toleransi itu ya sudah, berikan keamanan, rasa nyaman, dan rasa damai kepada orang kafir. Masalah agama kembalikan kepada urusan masing-masing. Itu toleransi yang benar. Asbabun nuzul surah Al-Kafirun, dahulunya kan Rasulullah itu diajak untuk berkontribusi dalam perayaan ataupun ibadah-ibadahnya umat agama lain. Maka turunlah surah Al-Kafirun, petunjuk untuk Rasulullah. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menyuruh Nabi Muhammad mengatakan kepada orang-orang kafir, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan seterusnya sampai ditutup dengan kalimat yang sangat indah, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi memang semenjak ribuan tahun yang lalu di zamannya Rasulullah, ajakan-ajakan orang kafir untuk berkontribusi dalam urusan agama itu sudah ada dan itu sudah dilalui oleh Rasulullah, dan hal itu pun diabadikan dalam surah Al-Kafirun yang menjadi dalil kita bahwa bertoleransi itu ya untukmu agamamu, untukku agamaku ya. Saya ulang-ulang terus tuh, masa nggak paham-paham. Kalau minum dulu guys, sampai berbusa ya mulut saya mengulang-ulang, untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi memang sejak zaman dahulu hingga zaman sekarang, tawaran-tawaran orang kafir dalam mengkolaborasikan agama itu memang sudah ada. Tapi sayangnya di zaman sekarang banyak orang yang tidak kuat imannya, mungkin tidak kuat juga dengan amplopnya, sehingga melakukan toleransi kebablasan. Nih satu lagi videonya kita lihat ya. Sama guys, di dalam video ini grup-grup hadrohnya, grup-grup rebananya nggak mungkin datang sendiri, pasti ada undangan, dan nggak mungkin diundang secara cuma-cuma ya, pasti akan ada bayarannya juga. Ya, saya harap video ini bisa ditonton oleh orang-orang yang melakukan toleransi kebablasan, bisa menjadi edukasi buat kita semua, saling mengingatkan satu sama lain. Bukan saya membenci Anda, tidak sama sekali, saya tidak membenci. Tapi saya mengajak kepada Anda untuk kembali kepada jalan yang benar. Kalau uang itu banyak jalannya bisa dicari, nggak harus menjual akidah, nggak harus menggadaikan akidah. Mungkin terdengar pahit ya, ucapan-ucapan saya, reaksi-reaksi video saya gitu ya. Tapi demi Allah yang memegang nyawa saya, tidak ada niat mencari musuh dengan Anda, tidak ada niat bermusuhan dengan Anda. Ini murni sesama muslim mengingatkan satu sama lain. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.